Aksi rangkaian teror di Eropa dan juga tanah air yang semakin meresahkan ini membuat wacana melakukan revisi Undang-Undang Terorisme dan juga Undang-Undang Intelijen kembali mencuat. Sebagai produk dari era reformasi, kedua undang-undang ini memang dinilai tidak memberikan kewenangan yang besar bagi intelijen dan juga kepolisian untuk menangani aksi dan juga pencegahan terorisme. Tapi wajar saja memang jika sebagian pihak mengkhawatirkan akan bakal terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan juga kesewenang-wenangan jika revisi undang-undang ini dilakukan, apalagi kita berkaca pada masa lalu di zaman Orde Baru. Untuk membahasnya kali ini sudah bersama kami di studio ada Bang Mardigu Wowik Prasetyo, peneliti kajian terorisme, ada juga Bang Daniel Azhar Simanjuntak, anggota tim evaluasi pemberantasan terorisme. Selamat malam Bapak-Bapak, sudah datang di CNN Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita mulai dialog kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini. Teror kembali melanda Eropa. Seorang pelaku teror menabrakkan truk ke kerumunan massa yang tengah menyaksikan parade kembang api di Nice, Prancis. Teror ini menewaskan lebih dari 80 orang dan melukai 100 warga sipil lainnya. Kepolisian Prancis sendiri menemukan bahan peledak, senjata dan juga granat dalam truk itu. Sementara itu, satu hari menjelang Idul Fitri, teror juga terjadi di Indonesia. Sebuah bom bunuh diri meledak di halaman Mapolres Solo pada 5 Juli 2016. Akibat peristiwa ini, satu korban yang juga pelaku meninggal dunia. Aksi rangkaian teror yang semakin meresahkan ini membuat wacana revisi Undang-Undang Terorisme dan Intelijen kembali mencuat. Sebagai produk dari era reformasi, kedua undang-undang ini dinilai tidak memberikan kewenangan besar bagi intelijen dan juga kepolisian untuk menangani aksi dan pencegahan terorisme. Dalam wawancara kami dengan Kepala BIN Sutioso selepas tragedi bom Tamrin, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan perlunya penambahan wewenang bagi aparat untuk mencegah tindakan terorisme. Kita kewenangannya itu sangat minim di dalam menangani terorisme. Kita ini terlalu mengedepankan masalah hak asasi manusia, terus kebebasan di dalam demokrasi gitu kan ya. Nah, kalau di negara-negara barat ya, Amerika kah, Perancis kah, Inggris kah, dan yang paling dekat itu tetangga kita Malaysia, ada keseimbangan gitu ya. Pada saat merasa negara ini terancam, masyarakatnya terancam, maka aparat, juga aparat intelijen diberi kewenangan yang lebih. Tetapi kemudian pasal 34 dan melakukan pasal 31 dilarang untuk melakukan penahanan dan penangkapan dan penahanan, gitu kan. Nah, saya membandingkan dengan Malaysia misalnya. Intelijennya itu pada saat mantan kombatan dari Syria datang langsung ditangkap. Andai kata kewenangan diberikan, kita juga nggak akan ngawur-ngawuran. Terus kita gunakan di dalam bentuk yang kesemenang-menangan, tidak akan mungkin seperti itu. Memang ya dulu zaman dulu kan Orde Baru ada seperti itu kan, kita juga jangan lalu membuat kita traumatis. Masyarakat itu kan nggak peduli, yang penting rasa aman dia terjamin, itu yang paling penting. Terkait wacana Kepala Badan Intelijen Negara yang ingin menambahkan kewenangan penangkapan, pengamat politik LIPI Siti Zuhro menyatakan harus ada evaluasi terlebih dahulu. Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro menyatakan harus ada evaluasi terlebih dahulu terhadap perundang-undangan intelijen di Indonesia. Penambahan tugas dan fungsi dalam suatu lembaga jangan sampai tumpang tindih dengan fungsi lembaga hukum lainnya. Memang seharusnya dalam konteks intelijen itu kan sudah sangat jelas. Intelijen itu apa? Domainnya, tupoksinya, tugas pokok fungsinya. Lalu bidang penegakan hukum yang lain itu apa? Kita punya Polri, punya penegakan bidang penegakan hukum lainnya, ada kejaksaan, ada Mahkamah Agung dan sebagainya. Jadi kalau intelijen kita itu sampai menangkap dan sebagainya, nanti itu wilayah domain institusi lain. Komnas HAM baru-baru ini membentuk tim evaluasi pemberantasan terorisme. Dalam beberapa penanganan kasus terorisme di Indonesia, aparat dianggap mengesampingkan aspek hak asasi manusia, misalnya dalam kasus almarhum Siono. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Kita akan mulai dialog hari ini. Mas Mardigu, kalau kita melihat momentum ini, bom di Solo sebelum Lebaran, kemudian apa yang terjadi di Prancis kemarin, menjadi momentum yang baik untuk kita kembali merefleksikan dan juga keinginan untuk memperkuat revisi Undang-Undang Terorisme dan juga Badan Intelijen Negara. Seberapa mendesak dan seberapa ini menjadi momentum yang baik sebenarnya? Banyak kacamata untuk melihat keperluan kita akan rencana Undang-Undang Terorisme. Kalau kita melihat dari nation threat, dari ancaman, maka itu wajib, itu fardu bagi saya, gitu ya. Nah,
peristiwa kemarin yang di Paris, yang di Nice, yang di Prancis, itu adalah sebuah negara yang punya undang-undang anti terorisme yang sangat-sangat keras, bahkan jauh lebih keras. Kita bisa lihat. Sekeras apa tuh, Mas Wardigo? Bisa intelijen bisa melakukan penangkapan tanpa persidangan dan lain sebagainya. Itu aja bisa kebobolan. Nah, kita ini sudah muak dengan dari tahun 2000 sampai sekarang terorisme tidak pernah hilang di muka bumi Indonesia, malah cenderung ada terus gitu ya. Nah, teman-teman di lapangan, teman-teman kepolisian, teman-teman intelijen itu kadang-kadang sudah tahu bahwa mereka mempunyai kecenderungan orangnya A, B, C, tapi karena tidak punya senjata untuk melakukan interogasi lebih jauh, investigasi lebih jauh, nggak bisa apa-apa. Kita cuman kayak apa istilahnya, kayak wartawan cuma dari luar ngelihat begini doang gitu. Nah, kita sudah minta izin tentunya dengan undang-undang. Nah, itu yang kita harapkan bahwa segera undang-undang itu ada supaya kita bisa membuat rasa aman negara ini. Menurut Anda seberapa lemah undang-undang yang kita punya? Undang-undang terorisme dan tadi juga sudah dikatakan oleh Bang Yos, tadi undang-undang intelijen juga sangat lemah katanya. Seberapa lemah sih sebenarnya? Belum ada. Jadi sejak tahun 98, 99 setelah undang-undang subversif, undang-undang keamanan nasional itu tidak ada. Kita nggak punya undang-undang yang melindungi dalam artian first line of defense di dalam pertahanan. First line of defense adalah intelijen. Intelijen kita tuh lemah. Jadi kalau di Indonesia nih ya, ibarat Indonesia ini adalah sebuah negara, sebuah rumah di pinggir hutan gitu. Maka untuk menjaga keamanan yang paling aman kita harus memiliki sebuah anjing yang untuk mengawasi rumah kita. Kalau ada speknya di kepala kita ini, maka anjing itu pasti herder, pasti sangar, pasti buas gitu ya, pasti tajam penginderaan pasti sensitif gitu ya. Begitu kita datang ke rumah Indonesia yang di pinggir hutan itu, keluar anjingnya pudel. Ini anjing apa kucing gitu. Itulah intelijen Indonesia pada saat ini. Itu dari pendapat saya. Jadi semacam kayak diremehkan gitu lah ya. Nggak ada. Ya pasti aja jebol terus. Tapi kalau kita melihat nih Mas Wardigo, sebelum saya ke Bang Daniel, kalau kita lihat kan kepolisian atau aparat keamanan kita kan memang ya kalau dibilang tidak mandul-mandul amat dalam pemberantasan terorisme. Banyak juga pencegahan-pencegahan yang sudah dilakukan yang berhasil kita lihat gitu kan. Apakah menurut Anda pencegahan-pencegahan ini yang sudah berhasil dilakukan dengan undang-undang yang ada saat ini itu hanya kebetulan karena kecanggihan kepolisian kita, karena kecanggihan Densus 88 kita, atau memang undang-undang kita sudah dirasa cukup sehingga banyak kok pencegahan-pencegahan yang sudah bisa dilakukan, penangkapan-penangkapan yang sebelum aksi dilakukan pencegahan sudah bisa dilakukan. Ini kan sudah berjalan berarti. Fakta sekian lama kita bekerja ya. Anggap dari tahun 2000 deh, setelah Internal Security Act kita cabut ya. Saat itu mulailah terjadi bom pertama, jeger, bom Natal. Yang terjadi adalah dari 10 kejadian, itu tuh kejadian dulu baru kita bereaksi. Kita tidak bisa melakukan antisipasi, karena nggak ada pasalnya. Itu fakta. Jadi saat ini mana yang sebelum kejadian kita ambil duluan? Nggak ada tuh Mas? Nggak ada. Jadi kita gedar dulu, baru sekarang nih Solo dulu, baru kita bergerak. Kalau penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh polisi karena itu pencegahan karena ada penangkapan sebelumnya, dapat data dari dia. Akhirnya terjadi ini. Jadi kalau sekarang lagi silent, lagi nggak ada apa-apa, lagi mereka jadi sel yang tidur, kita bingung. Padahal kita tahu, jujur. Persis tahu. Anak di bawah tahu. Oke, saya ke Bang Daniel. Ini Bang Daniel ini kan kasihan juga aparat keamanan kita sudah tahu nih ada indikasi terorisme, tapi kita tidak bisa menangkap karena undang-undangnya lemah. Menurut Anda seberapa mendesak kemudian apakah ini cocok jadi momentum untuk kita merevisi dan memperkuat peran intelijen? Pertanyaannya adalah siapa yang bilang nggak bisa ditangkap? Nah, kalau yang menangkap polisi kan bisa. Kalau yang menangkap Densus 88 itu bisa. Jadi kalau kemudian memberikan wewenang intelijen itu untuk menangkap, itu justru kemudian menciptakan sistem yang chaos. Artinya kan ini masalah koordinasi saja. Jadi kalau memang intelijen itu dapat informasi yang cukup, ya koordinasi dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini BIN. Dan memang tugas mereka fokus di situ. Jadi kalau intelijen ikut menangkap, itu potensi represifnya itu akan sangat tinggi. Gangguan terhadap hak asasi manusia kita itu akan semakin tinggi. Jangan lupa di balik isu-isu terorisme ada bagian yang sangat penting yaitu state terror. Terorisme yang kemudian dilahirkan oleh negara. Ini kan wacana hari ini itu muncul seolah-olah persis seperti Orde Baru pertama kali. Orde Baru pertama kali karena kemudian kita anggap
ingin fokus pada ekonomi, kemudian menggunakan bingkai isu ekonomi, akselerasi pembangunan ekonomi untuk mengkebiri demokrasi, untuk mengkebiri hak asasi manusia dan sebagainya. Ya. Jangan kemudian ini kita masuk pada neo orde baru. Potensinya menurut Anda abusing-nya pasti besar juga. Abusing of power-nya itu sangat tinggi. Dan potensi state of terror itu akan sangat tinggi. Jangan lupa model-model komando jihad dulu, kemudian model-model praktek terorisme di zaman orde baru seolah-olah kan terjadi duplikasi hari ini. Jadi state of terror, kemudian rendah akuntabilitas, rendah transparansi dalam konteks penegakan hukumnya. Jadi kalau tadi Pak Sutioso menyebutkan kita harus meniru Barat. Jangan lupa Barat itu jangan diduplikasi model Amerika, Eropa, Perancis. Coba kita bandingkan yang paling banyak terserang terorisme itu adalah negara-negara yang punya aturan yang keras sekali tentang terorisme. Amerika, Mereka Perancis, unwelcoming with the other. Eropa kan sangat unwelcoming dengan imigran segala macam. Coba saya kasih contoh, Kanada presidennya dengan luar biasa itu memberikan apresiasi dan welcoming with the others. Kemudian tidak keras. Tapi kenapa kemudian teror di negara itu bisa terminimalisir? Jadi ada relevansinya antara bagaimana kita mengelola ketakutan dan kekhawatiran dengan pola pemberantasan terorisme di Indonesia itu bukan pola yang kemudian melakukan minimalisir terhadap terorisme itu sendiri, tapi seolah-olah menjadi pola pemberantasan yang kemudian mereproduksi teror baru. Nah, itu yang berbahaya. Itulah kenapa kemudian Komnas HAM meminta beberapa tokoh, termasuk saya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, untuk masuk di tim evaluasi. Sebelum kita ke eksesnya, Bang Daniel, kalau kita melihat tadi Bang Mardigus sudah mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak atau para petugas di lapangan sudah pada tahu nih ini sel-sel teroris ya, tapi tidak bisa menangkap. Bahkan polisi juga Bang Mardigus. Pertanyaannya siapa yang bilang nggak bisa menangkap? Nah, itu benar yang nggak bisa menangkap kan BIN. Coba Anda jawab dulu. Gini Pak. Jadi di dalam pro justisia itu harus ada dua bukti. Kalau setengah bukti gimana nangkepnya? Di dalam intelijen itu untuk mencari bukti kita panggil dia dulu, bukan harus ditangkap. Manggil aja kita nggak boleh. Itu intelijen. Kalau kepolisian kan bisa. Karena harus ada dua bukti Pak. Oh, harus ada dua alat bukti itu. Intelijen sekali lagi, intelijen bukan pro justisia. Intelijen adalah tool untuk memprotek sebuah ancaman, bukan tindak pidana. Karena itu kalau tindak pidana ya tangkap aja. Ini kan bukan ini. Sekali lagi kita membicarakan adalah nation threat. Nation threat. Pertanyaan saya, who define, siapa yang menentukan nation threat di Indonesia sih? Siapa? Saya jelaskan Nanti dijelaskannya abis jeda berikut ini Bang Daniel supaya kita lebih seru dialog. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Lanjutkan dialog yang sudah semakin seru. Bang Daniel, kalau tadi kan ini kan lagi-lagi nih Bang Daniel. Itu undang-undangnya kata Mas Mardigu tadi nggak cukup kuat untuk bisa melakukan aksi pencegahan, aksi penangkapan karena buktinya harus lengkap, kemudian harus banyak sekali prosedur-prosedur yang sebenarnya sangat tidak efektif untuk bisa mencegah. Menurut Anda apakah ini kan sebenarnya harusnya disadari oleh kelompok-kelompok pegiat demokrasi misalnya seperti apa? Anda bayangkan undang-undangnya seperti itu saja, penangkapan terhadap beberapa orang tanpa bukti yang cukup itu sudah dilakukan. Itu sudah terjadi? Bukan hanya ditangkap, mati tiba-tiba. Kita nggak tahu dalam kasus Siono dan segala macam. Yang di kanan kiri, misalnya saya contoh, kata polisi mengaku atau Densus 88 menyebutkan Siono ini menyimpan senjata. Pertanyaannya sekarang, ketika dia dibawa cari senjata itu, misalnya ya, kemudian dia melawan, kemudian meninggal. Pertanyaannya, di mana itu senjata sekarang? Sampai detik ini kan tidak ada yang menjawab dalam konteks itu. Misalnya ini di Bandung diangkut beberapa orang, itu tanpa bukti yang cukup oleh itu polisi. Sudah terjadi? Iya, sudah terjadi. Anda bayangkan dengan undang-undang yang seperti itu saja, itu bisa terjadi seperti ini, pelanggaran HAM yang luar biasa.
Apalagi kemudian itu undang-undangnya itu punya kecenderungan represif. Anda bayangkan demokrasi kita terancam, hak asasi manusia kita terancam, ya kita masuk kepada dark era lagi. Ini kan tadi saya sebutkan. Apa hubungannya kemudian bagaimana demokrasi terancam, bagaimana hak asasi manusia terancam dengan pencegahan terorisme? Ini konteks menghubungkannya seperti apa? Anda kalau baca RUU yang baru diajukan ada pasal 21. Di situ dijelaskan misalnya mereka yang terkait pernah berhubungan, pernah komunikasi itu bisa diangkut. Anda bayangkan saya melakukan advokasi terhadap pelaku terorisme, kemudian tiba-tiba saya pernah komunikasi dengan dia, tapi saya nggak tahu paham apa-apa yang dia lakukan, saya bisa diangkut. Anda bayangkan keluarganya apa itu bisa diangkut pakai undang-undang itu. Anda bayangkan bagaimana kemudian ketika ada orang tidak bersalah kemudian kita mau membela begitu ya, tapi kemudian pihak keamanan memanipulasi misalnya data segala macam, kemudian kita bisa dituduh. Sama halnya ketika kami rame-rame bela Siono, kami dituduh juga terorisme. Anda bayangkan saya yang nggak paham tentang praktek-praktek terorisme ini ketika bicara di TV seperti ini, kemudian dibilang oh itu Dhanil Anjar terkait dengan terorisme karena bicara seolah-olah membela terorisme. Jadi maka semua orang diam. CNN ini bisa ditutup gara-gara itu. Jadi abusing itu sudah terjadi meskipun undang-undang yang lama dinilai oleh Mas Mardigu belum punya gigi. Mas Mardigu, Anda gimana menjawab ini? Abusing terjadi terus nih. Jadi sekali lagi kita ini berdiskusi adalah atas nama bangsa. Kita nggak pengen bangsa kita pecah. Kita nggak pengen terorisme berkuasa. Kita nggak pengen kita tidak ada rasa aman. Ya. Nah, bagi orang seperti saya, nation right, maaf nih, sekali lagi saya minta maaf, nation right lebih tinggi dari human right. Nation right itu siapa yang mendefinisikan? Itu yang saya minta, Definisikan nation right, definisikan nation threat. Ayo sama-sama, sehingga kita nggak ada yang namanya abuse. Bener nggak? Kalau nggak pecah bangsa kita. Ayo sekarang buktikan dengan bareng-bareng. Duduk nih, mulai dari sekarang. RUU itu harus mementingkan nation right. Gitu ya. Karena nation right lebih penting dari human right. Kalau satu nyawa kita hilangkan demi 250 juta nyawa, bagaimana pendapat Anda? Itu aja yang saya minta. Bisa dipikirkan. Iya, monggo. Fakta-fakta abusing seperti ini, penyalahgunaan seperti pelanggaran hak asasi manusia, pengambilan tanpa mungkin faktanya tanpa bukti, tanpa hubungan yang jelas gitu. Itu seperti apa? Jadi gini, kita tidak mengambil undang-undang ini dari langit. Kita studinya lama sekali di negara tetangga, di negara yang punya kebudayaan yang sama seperti kita, seperti Melayu, seperti Malaysia dan lain sebagainya. Kita buat. Usulan saya banyak yang ditolak. Apalagi usulan saya diterima. Contoh usulan saya ya. Siapa saja yang berperang atas nama negara lain, balik ke Indonesia tanpa kena 10 tahun. Karena dia punya ability to strike atau menyerang. Dia mengenai. Nah, ini teman-teman yang pulang dari Suriah 175. Kita diam aja nggak tahu, kita tahu bentar lagi dia bergerak nih, bentar lagi kita bergerak. Tapi tahu gitu semua. Ya, data sudah ada data semua. ada, terus mau apa? Pasalnya nggak ada. Oke, berarti intelijen sudah bekerja dengan baik dong. Intelijen bekerja dengan baik. Ingat, threat itu kategorinya intelijen. Oke, sekarang gini, kita bicara mengenai evolusi terorisme. Dari tahun 2000 tadi Anda sudah katakan sampai saat ini, menurut Anda para teroris ini berevolusi nggak, Mas Mardigu, dengan cara yang berbeda, cara-cara yang baru, cara-cara yang lebih modern, bahkan sel-sel yang baru, sehingga undang-undang ini sudah tidak relevan lagi untuk bisa menangkal evolusi dan kecanggihan mereka dalam berteror ini? Kira-kira begini, tujuan teror adalah untuk membuat kekacauan, ujung-ujungnya adalah politik, ujung-ujungnya dia berkuasa. Gitu ya, karena kalau perang konvensional 1000 lawan 1000 dia nggak bisa, itu disebut perang konvensional. 1000 lawan 100 disebut perang gerilya. Kalau 1000 lawan 1 perang sel, itu yang dilakukan oleh para teror. Ini adalah strategi war, ya perang. Dari tahun 2000 dia melakukan secara fisik, fisik benar-benar ngebom. Tapi itu mulai berkiblat, tadinya musuhnya Amerika, kemudian berkiblat ke Al-Qaeda, kemudian ke ISIS, sekarang ke panji-panji simbol-simbol negara, dan saat ini yang diincar polisi aja, gitu ya. Gitu. Nah, terlihat adalah tujuan mengganggu keamanan nasional. Threat tadi mengganggu keamanan. Kalau kita tidak tentrem,
kita tidak akan pernah sejahtera. Oke. Jadi kalau kita mau sejahtera, kita harus tentrem. Nah, untuk tentrem itu kata Ronggo Warsito, Toto tentrem Kertora Harjo. Untuk Kertora Harjo, untuk sejahtera, kita harus tentrem. Untuk tentrem, kita harus noto. Noto ini ya undang-undang itu. Tanpa undang-undang nggak bisa tentrem. Dan undang-undangnya belum bisa mengcover Yes. ancaman-ancaman seperti ini. Kayak tadi saya bilang, itu yang tadi yang saya bilang aja yang kalau saya masukin ini, itu aja ditolak. Ya. Ya. Oke. Ya. Contoh, latihan alam militer, dimanapun tangkap kena 10 tahun. Dan ini terjadi dan dibiarkan. Nggak ada pasalnya. Dan itu terjadi. Saya mau taruh pasal itu nggak hilang. Ada itu terjadi. Nggak, saya Mas taruh. Kariku. Di negara lain ada. Di sini nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi kalau itu udah dicoret, bayangin itu aja udah lunak. Teman-teman masih gemeteran. Oke. Oke. Bang Daniel sebelum saya tapi boleh deh ditangkapin dulu sedikit saja. Salah kalau menyebut misalnya latihan alam militer itu ada ditangkap. Kasus di Aceh itu yang kemudian berujung pada Abu Bakar Basir itu ditangkap karena latihan militer. Jadi semua lengkap. Jadi dong. semuanya senjata, sebenarnya iya karena pada prinsipnya lengkap itu pertama ya. Kemudian saya sebutkan apa kalau kemudian dianggap hak asasi bangsa itu hak asasi bangsa yang paling mendasar itu adalah hak asasi kemanusiaan. Anda bagaimana mungkin Anda bisa memahami makna kemerdekaan? Anda bagaimana bisa memahami makna kebangsaan? Itu tanpa hak dasar hidup, hak dasar kita sebagai manusia yaitu hak dasar merdeka tadi. Nah, ini jadi apa kalau kemudian model begini itu diciptakan atas nama bangsa seolah-olah kami yang bicara tentang hak kemanusiaan itu bukan atas nama bangsa itu keliru. Justru kami bicara atas nama bangsa. Atas nama nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu yang tujuan utama kita merdeka. Nah, yang paling kami khawatirkan adalah ketika kemudian muncul state terror. Jadi yang selama ini terjadi terorisme di Indonesia ini kan tidak sepenuhnya muncul secara alamiah. State terror ini ya. Ada seperti yang pernah terror terjadi di by Orde Baru, design, iya teror by design, by design itu oleh siapa? Bisa oleh state sendiri atau pihak yang lain. Orde Baru, kajian-kajian kita misalnya dalam konteks komando jihad, itu terang kok state terror, kemudian teroris itu diproduksi dan diternak sendiri oleh negara, oleh intelijen. Dan menurut Anda draft revisi yang sudah ada punya ini potensi punya begitu dan siapapun akan terancam di situ. Saya akan tanya ke pembuat undang-undangnya saat ini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon anggota Pansus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dari Parlemen ada Bang Sarifuddin Suding. Selamat malam Bang Suding. Iya, selamat malam Mas Budi. Silakan Bang Suding, Anda bisa menjawab bagaimana kemudian proses revisi Undang-Undang Terorisme ini sudah berjalan sampai mana dan kekhawatiran terkait dengan undang-undang ini banyak sekali, terutama tadi sudah diomongkan oleh Bang Daniel Anzar Simanjuntak dari tim evaluasi pemberantasan terorisme bahwa kemungkinan atau potensi abuse dengan revisi undang-undang atau penguatan undang-undang terorisme ini akan semakin besar. Bahkan dengan undang-undang yang lama saja abusing atau penyalahgunaan wewenang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia sudah terjadi. Gimana Anda menjawabnya nih, Bang Suding? Pertama memang revisi Undang-Undang 35 ini memang masih dalam proses pembahasan ya, masih dalam rapat dalam rangka untuk menerima berbagai macam masukan dari berbagai pihak. Kita juga sangat sadar benar bahwa undang-undang ini diharapkan benar mampu untuk melakukan jadikan sebagai instrumen pencegahan dan penindakan tindak pidana teroris. Kita semua sadar bahwa kejahatan teroris saya kira bukan lagi sifatnya konvensional, tapi kita sudah berevolusi demikian rupa dan saya kira memang terlepas berbagai macam jaring internasional dalam kejahatan kemanusiaan dan imbasnya juga ke negara kita. Nah ini yang perlu kita waspadai. Memang undang-undang ini dalam proses pembahasannya kita memang sangat membuka ruang sebenarnya ya berbagai dalam memberikan masukan ini untuk kepentingan bangsa, ini untuk kepentingan pemberantasan pidana teroris. Bahwa kemudian ada anggapan bahwa ketika misalnya ada beberapa poin yang dianggap tentang pelibatan, misalnya dalam pemberantasan pidana yang asumsikan bahwa itu berpotensi jadi itu, saya kira ini bisa. Ya.
Bang Sudi, nanti kita akan lanjutkan dialog dengan Anda dan juga Bapak-Bapak di studio, tapi kami harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan diskusi mengenai meneropong kembali revisi Undang-Undang Terorisme pasca teror yang ada di Perancis. Sebelum Lebaran juga kembali Indonesia mengalami teror yang ada di Solo, di Jawa Tengah. Saya akan kembali ke Bang Syarifuddin Suding, anggota Pansus ini. Bang Suding, dari perspektif Anda sendiri, seberapa setuju sih sebenarnya Anda perbaikan atau revisi Undang-Undang Terorisme ini, dan bagaimana kemudian Bang Suding parlemen memastikan bahwa tidak ada abusing atau penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi pada masa lampau ini, Bang Suding? Ya, saya kira revisi ini memang sangat penting ya, karena dalam Undang-Undang 35 yang kemarin ini memang juga tidak ada satu instrumen yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum kita ya, dalam rangka untuk mengantisipasi orang-orang yang sudah keluar lalu kemudian masuk ke negara kita, itu untuk dilakukan suatu monitoring segala macam tentang pergerakan yang mereka lakukan, kan begitu kan. Ini menyangkut masalah ideologi ya, tidak. Jadi banyak faktor yang melatar belakangi sebenarnya ya. Okay. Juga tentang adanya pelatihan seni militer segala macam, tujuannya untuk apa kan itu. Oke, poin-poin apa saja sih Bang Suding yang kemudian perlu diperkuat dalam revisi ini? Kalau bisa Anda highlight, apa yang paling penting sebenarnya untuk direvisi? Ya, saya kira yang pertama adalah menyangkut masalah pencegahan, ya, deteksi ini, pencegahan dan peran-peran intelijen sangat dibutuhkan dalam konteks itu. Intelijen berarti ikut dimasukkan, Bang, untuk bisa mendeteksi dini? Paling tidak semua pihak ya katakanlah bisa memberikan suatu informasi dan sebagainya dalam rangka untuk penindakan dan pencegahan dan teror. Jadi ya, lalu kemudian ada anggapan kekhawatiran ada isu misalnya aparat melakukan satu penindakan seksual, itu juga menjadi menjadi perhatian kita semua ya. Apakah memang dalam rancangan undang-undang yang baru dibutuhkan adanya dewan pengawas? Dewan pengawas ya Bang ya? Dewan pengawas untuk Densus Bang? Ya, artinya dewan pengawas terhadap pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Ya. Karena ya kita juga sangat sadar benar bahwa banyak yang baru juga katakanlah seperti itu, baru juga terlibat dalam suatu jaringan, tapi belum ada suatu proses pembuktian, tapi sudah dilakukan penindakan dan orangnya meninggalkan itu. Oke. Nah ini banyak hal, jadi kita juga merevisi undang-undang ini tidak terburu-buru ya, betul-betul kita mendengarkan berbagai pihak ya, agar kita merumuskan secara bersama-sama demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Bang Suding, kalau tadi Anda mengatakan di poin pertama yang perlu di bold atau di highlight adalah pencegahan dan juga deteksi dini, ini juga termasuk peningkatan wewenang dari Densus 88 yang pertama, dan yang kedua, apakah aparat intelijen juga akan diperkuat, Bang? Misalnya bisa menangkap atau tidak hanya mengumpulkan informasi, tapi juga bisa melakukan aksi gitu. Iya, saya kira ini masih dalam bahan diskusi ya. Karena intelijen kan hanya sebatas dalam hal memberikan informasi dan sebagainya. Ya kalau diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan sebagainya, saya kira itu di luar dari konteks kewenangan intelijen kan itu. Anda tidak setuju ya, Bang ya? Ada penguatan kewenangan itu ya? Iya betul ya, tapi saya kira memang kita semua, hampir semua anggota Pansus ya sepakat bahwa revisi undang-undang ini memang perlu ada suatu penguatan ya, baik dalam konteks pencegahan maupun penindakan terhadap aparat yang diberikan kewenangan untuk itu. Apakah itu? Baik. Saya ke Mas Mardigu. Mas Mardigu, kalau kita baca poin per poin, apa sih yang menurut Anda yang paling bisa di-highlight, apa yang paling kurang dari undang-undang terorisme yang ada sekarang? Di negara manapun, terorisme itu ditangani oleh intelijen. Operasinya senyap, bukan public exposure. Apalagi counter intelijennya. Saat ini menurut saya penanganan terlalu terbuka. Maksudnya terlalu terbuka gimana, Bang? Ya nangkep aja udah kayak nonton film kita. Harusnya tidak perlu pakai kekerasan, harusnya tidak perlu menggunakan penangkapan yang cukup ekstrim. Gerakannya bisa gerakan intelijen.
Jadi karena itu intelijen saat ini hanya full bucket, hanya ngumpulin data. Wartawan lebih pinter. Saya nggak setuju. Saya adalah orang yang setuju mungkin intelijen yang benar itu kayak James Bond, tapi zero-zeronya, license to kill-nya nggak ada. Oke. Jadi lebih lincah. Tapi nangkep boleh? Nangkep boleh. Masalahnya selama itu dilaporkan, ada accountabilitas, ada yang ngontrol segala macam, selesai. Dan ini kecil kok. Masalah terorisme, counter terorisme dan lain sebagainya, itu kerjaan intelijen, gampang kok itu. Tanpa intelijen diperkuat, menurut Anda akan sia-sia. Bagaimana betul, saya setuju. Densus juga diperkuat, ini akan sia-sia tanpa intelijen yang juga kuat. Betul, karena kan penginderaannya dari data itu, ini baru actionnya. Oke. Dan saya minta lebih kekuatan intelijen, jangan sekedar full bucket, jangan sekedar seperti wartawan ngumpulin data doang. Karena sama aja dong intelijen Yes. sama wartawan. Tuh, Bang Daniel, harusnya diperkuat supaya penginderaan tidak hanya Gini, nguping, tapi bisa nangkep juga. Kan ada dewan Pertanyaannya pengawas. adalah yang Anda maksud diperkuat itu apanya? Itu kan? Wewenangnya Itu yang misalnya. jadi pertanyaannya. Jadi kalau sebenarnya yang harus diperbaiki, yang maksudnya diperkuat itu adalah profesionalisme intelijennya. Kalau model, mohon maaf ya, intelijen Pak Sitioso misalnya ingin melakukan penangkapan, itu enggak watak intelijen. Intelijen itu menyelesaikan masalah dengan senyap, enggak tahu apa-apa orang. Orang lain nggak tahu apa-apa. Orang intelijen tuh nggak pengen masuk CNN Indonesia. Itu catatan pentingnya. Jadi intelijen misalnya dia nggak perlu dipuja dan puji juga. Jadi ini kan seolah-olah ingin masuk CNN Indonesia, ingin apa begitu ya, ingin kelihatan ego sektoral begitu, itu yang muncul. Jadi kalau misalnya pertanyaan Anda tadi, ini intelijen harus diperkuat. Yang diperkuat itu profesionalismenya. Bukan wewenangnya. Diperbaiki profesionalismenya. Kalau wewenangnya ditingkatkan bisa Ini, menangkap gitu misalnya untuk bisa intelijen itu bisa saling tentu dia bisa melengkapi. mengkanter, dia bisa macam-macam, intelijen itu bisa melakukannya sebenarnya. Tapi kan nggak perlu dipublikasikan apa yang sudah dilakukan intelijen. Intelijen itu harus tanpa ria, kira-kira bekerjanya begitu dalam agama. Ini kan intelijen, kami sudah bekerja macam-macam gitu ya. Kemudian kalau dibilang kecolongan, intelijennya marah, kan bukan begitu cara kerja intelijen. Yang harusnya menangkap dan segala macam itu ya polisi. Kalau kemudian polisi dapat pujian dan segala macam, ya itu memang wayahnya, kalau orang Betawi bilang wayahnya itu ya mereka yang dapat pujian. Tapi kalau dengan segala begitu. ketakutan Anda jika wewenang kepolisian misalnya, kalau kata Bang Daniel kan tadi undang-undangnya sekarang aja dengan wewenang yang terbatas, kalau kata Mas Mardiku abusingnya sudah banyak, penyalahgunaan wewenangnya sudah banyak, apalagi kalau intelijen dan juga kepolisian akan ditingkatkan. Tapi kan di sini ada satu poin Bang, Dewan Pengawasan, dan kondisinya berbeda, ada masyarakat yang mengawasi, civil society yang mengawasi, CNN Indonesia juga bisa mengawasi. Gimana menurut Anda? Kami sepakat bagian itu. Saya kemarin diundang oleh Pansus ini, ditanya tentang Dewan Pengawas ini. Dewan Pengawas ini termasuk yang kami usulkan. Nah, seperti tim evaluasi pemberantasan terorisme yang sekarang dibentuk oleh Komnas HAM, itu dalam rangka juga mendorong pengawasan publik. Nah, Dewan Pengawas ini melakukan pengawasan terhadap model dan cara kerja yang dilakukan oleh Densus 88 atau dalam hal ini pihak kepolisian. Nah, sebenarnya ini sudah dilakukan di Inggris. Inggris itu ketat sekali. Mereka punya Dewan Pengawas yang resmi melakukan model-model pengawasan pemberantasan terorisme dengan program-program deradikalisasi. Nah, hari ini kan kita program deradikalisasi kita itu cenderung program-program proyek begitu. Anda bayangkan ada program Proyektif berarti itu ya? Deradikalisasi, ceramah di hotel segala macam. Apa efektivitasnya? Kan itu perlu koreksi segala macam. Padahal kita punya ormas banyak seperti Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lain yang secara alamiah memang sebenarnya sudah bekerja. Sudah melakukan deradikalisasi dari kapan tahu itu. Tinggal kemudian memperkuat kerja-kerja itu. Itu seharusnya yang dilakukan. Jadi kalau Anda bilang Dewan Pengawas itu penting, kami justru yang mendorong Dewan Pengawas itu. Justru pihak polisi yang tidak sepakat. Pak Tito kemarin menyebutkan ketika diundang di narasumber ini, beliau menolak menjadi Dewan Pengawas. Ini kan yang berbahaya ketika polisi, aparatur hukum itu tidak mau diawasi. Itu harusnya Anda tidak perlu khawatir dong jika wewenang polisi atau intelijen diperkuat, kan sudah ada Dewan Pengawas yang mengawasi. Jadi nggak perlu khawatir dong, sama-sama semakin kuat untuk saling check and balance. Ini pertanyaan Anda kan apanya yang diperkuat? Itu loh. Tadi yang harus diperkuat dalam konteks polisi dan BIN itu adalah profesionalismenya. Kalau cara bekerja seperti sekarang yang dipimpin oleh Pak
Pak Sutioso, menurut saya kemudian mendorong cara punya hak penangkapan, itu sudah sinyalemen sederhana saja bahwasannya intelijen ini tidak profesional. Kalau kata Mas Nggak Marco ada tadi itu seperti anjing intelijen, pudel gitu ya. nggak ada intelijen yang bicara ingin nangkap gitu, nggak ada, Mas. Jadi menurut saya yang perlu diperbaiki adalah profesionalismenya, yang diperkuat adalah profesionalismenya. Begitu juga dengan Densus 88, begitu juga dengan pihak polisian. Nah, untuk itulah maka harus terbuka dengan koreksi. Oke. Itu yang harus dipahami. Oke, saya kembali ke Bang Suding lagi. Bang Suding, kalau kita melihat ini penguatan seperti apa sih Bang yang kemudian diproyeksikan oleh parlemen untuk diberikan kepada intelijen, kepada mungkin kepolisian atau mungkin pihak-pihak lain yang diperlukan. Penguatan seperti apa dan kemudian nih pengawasannya ini mekanisme Dewan Pengawas ini seperti apa nih nanti nih Bang Suding? Iya, saya kira memang kita selama ini ya kita melihat bahwa memang dari mereka-mereka yang diberikan tupoksi untuk itu ya profesional itu memang belum nampak gitu loh. Nah, saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan yang terakhir tadi bahwa yang perlu diperhatikan adalah profesionalismenya aparat-aparat kita sesuai dengan tupoksinya kan gitu. Ya, nah dalam konteks itulah saya kira tanpa mengedepankan ego sektoral masing-masing tapi semua bersinergi ya. Lalu kemudian ketika itu dilakukan, saya kira dengan adanya Dewan Pengawas nanti, saya kira tidak meminimalisir terjadinya kekhawatiran akan terjadi itu. Jadi ada yang tetap mengontrol dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini sangat penting bagi kita karena ini adalah suatu kejahatan transnasional dan ini memang tidak bisa kita perlu aparat-aparat kita dengan instrumen yang cukup ya untuk melakukan suatu baik itu dalam konteks pencegahan maupun penindakan. Bang Suding, kalau tadi sebelumnya Bang Daniel Azhar Simanjuntak dari tim evaluasi pemberantasan terorisme yang dibentuk oleh Komnas HAM sebenarnya memberikan banyak sekali catatan indikasi pelanggaran wewenang atau pelanggaran hak asasi manusia dalam kinerja Densus 88 beberapa waktu terakhir ini. Menurut Anda sendiri dengan kalau kata Bang Daniel tadi dengan undang-undang yang ada saja pelanggaran atau abusing sudah ada apalagi jika diperkuat. Ini gimana Bang mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini? Ya, dengan belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, ya kita kan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya yang memang banyak dugaan-dugaan bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam hal penindakan para pelaku-pelaku ya katakanlah orang-orang yang diduga terlibat dalam jaringan-jaringan teroris itu, sehingga ini memang perlu jadi bahan kajian kita bagaimana agar penindakan yang dilakukan oleh aparat yang diberikan kewenangan untuk itu tidak terjadi lagi gitu loh. Kalau Anda melihatnya sejauh ini banyak ini nggak Bang? Menurut Anda banyak penyalahgunaan nggak? Menurut Anda apa saja yang menjadi catatan Anda nih? Bagaimana asumsi itu bisa saya mengandung kebenaran karena seseorang yang dilakukan penindakan sampai dia meninggal tanpa melalui proses hukum ini kan belum terbukti apakah dia salah atau tidak kan begitu. Nah, sehingga banyak pihak mengatakan bahwa ya gimana untuk membuktikan bahwa apakah orang yang dilakukan penindakan ini itu memang terlibat dalam jaringan kegiatan teroris ataukah tidak. Jadi ini banyakkan asumsi kan begitu. Bang Suding, tadi sebelumnya kita memutar rekaman wawancara dengan Kepala BIN Pak Sutioso yang mengatakan tidak hanya Undang-Undang Terorisme nomor 15 tahun 2003 saja yang perlu untuk direvisi dan diperkuat, tapi juga Undang-Undang Intelijen. Apakah menurut Anda juga seberapa perlu Undang-Undang Intelijen ini juga ikut diperkuat untuk menyongsong kita dalam mencegah terorisme ke depannya ini? Ya, saya kira dengan undang-undang dengan revisi undang-undang ini ya, saya kira ketika misalnya dari katakanlah intelijen juga diberikan kewenangan dalam menangkap. Ya, saya kira ini kan sifatnya lex specialis kan. Artinya bisa saja mengambil peran tanpa harus dilakukan revisi tentang undang-undang itu. Tapi kalau memang itu dianggap satu kebutuhan, ya saya kira tidak ada masalah untuk saling. Bang Suding, kalau kita lihat ini kan revisi undang-undang ini kan sudah dibicarakan bertahun-tahun nih Bang, sudah lama sekali kan kita berdebat, berbicara dan berdiskusi mengenai hal ini. Dari perspektif Anda poin-poin atau pasal-pasal mana saja sih Bang yang kemudian hingga saat ini masih menjadi tarik ulur atau perdebatan sengit di antara parlemen, kemudian dari pemerintah dan juga kelompok masyarakat sipil ini Bang? Ya, memang ada beberapa pasal ya, utamanya dalam pasal 43 itu tentang perbantuan TNI. Itu juga menjadi menjadi
bahan diskusi yang alot, lalu kemudian juga dengan Dewan Pengawas ya. Betul apa yang dikatakan tadi ya, bahwa memang dari pihak kepolisian memang agak keberatan ketika misalnya Dewan Pengawas ini dibentuk kan. Iya. Nah, tapi kita pun harus sadar bahwa ini dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas ya. Dari aparat-aparat kita, saya kira juga tidak ada salahnya Oke. untuk dibentuk ya, adanya hal seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa undang-undang ini bisa dilakukan ya ketika misalnya pembahasan ini terjadi persetujuan antara DPR dan pihak pemerintah. Ya. Pembahasannya tidak sederhana ya apa yang kita bayangkan. Jadi masih kabarnya atau kira-kira masih cukup panjang nih Bang ya, perdebatan dan juga di mana ujungnya ini undang-undang ini? Masih karena di antara anggota juga masih terjadi perdebatan yang alot. Antara anggota Dewan dengan pihak pemerintah juga masih terjadi perdebatan. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Syarifuddin Suding atas perbincangannya di CNN Indonesia. Minggu depan ini kita akan rencana kunjungan ke Poso, lalu kemudian ke Bima dan di Solo, gitu kan? Baik. Ya paling tidak dalam kunjungan, Ya, silakan Bang. Paling tidak dalam kunjungan itu kita bisa mendapatkan informasi tentang pola-pola penindakan yang dilakukan oleh aparat-aparat kita selama ini. Ya, Mudah-mudahan bisa jadi evaluasi dan juga inspirasi juga bagaimana ini teror-teror yang terjadi di lapangan mungkin bisa diakomodasi cara-caranya karena terorisme sudah mulai berinovasi dan berevolusi ya Bang ya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Suding atas perbincangannya di CNN Indonesia Prime News. Baik, makasih. Saya akan ke Mas Mardigu ini tadi ada beberapa poin yang katanya yang masih menjadi perdebatan. Dewan Pengawas pertama, seberapa penting Dewan Pengawas ini harus dilakukan, dan yang kedua perbantuan TNI ini. Anda perspektifnya seperti apa? Jadi ada Menteri Pertahanan 40 negara berdiskusi dan ada wakil dari Indonesia ditanya oleh 7 negara. Maaf saya nggak bisa sebut namanya. Iya. Wakil dari Indonesia ini Anda nggak bisa sebut namanya siapa? Ditanya sama 7 negara. Mereka nanya, who define threat in your country? Siapa yang mendefinisikan ancaman di negara Anda? Dia bingung jawabnya. Harusnya itu adalah Kementerian Pertahanan yang memiliki Badan Intelijen Pertahanan, BIP. Sewaktu Badan Intelijen Pertahanan didirikan, semua orang bunyi, ini kenapa nambah Badan Intelijen lagi? Di mana padahal Badan Intelijen Pertahanan adalah usernya Menteri Pertahanan, bin usernya Presiden. Ini Kapolri punya juga gitu ya. Intelijen sendiri. Bais untuk Panglima gitu kan. Sekarang bayangkan Kementerian Pertahanan kita tidak punya data untuk mendefine threat. Ya, makanya dibentuk Badan Intelijen sendiri. Lalu masuklah kata-kata terorisme. Di mana-mana kata-kata ancaman terorisme adalah nation threat. Saat ini ditulisnya tindak pidana terorisme. Masuk ke ranah kepolisian. Oke. Menurut Mas Budi, saya di pihak mana? Saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab, Mas Mardigu. Saya adalah di pihak ketatanegaraan yang benar. Iya. Bahwa hak melindungi sebuah bangsa seperti di undang-undang, melindungi pertahanan adalah Departemen Kementerian Pertahanan dan juga Tentara Nasional Indonesia. Dan Tentara Nasional Indonesia. Jadi harusnya intelijen, BIN, itu ranahnya militer. Sehingga bisa memagari. Tapi begitu masuk ke dalam baru polisi. Jadi secara konsep saja memang selama ini sudah salah gitu. Harusnya tentara diberikan kewenangan. Untuk yang tadi, untuk counter intelijen. Karena atas pertahanan itu kan militer semua di negara tetangga. Gimana kita bisa nyari kolek data kalau yang ininya polisi sebagai pemegang? Selama ini seperti apa nih, Mas Mardigu? Menurut Anda kepincangannya seperti apa sih yang bisa Jadi setelah kita dianggap menakutkan oleh negara Barat, militer Indonesia digunting habis. Padahal militer Indonesia sudah cukup dewasa. Dan tidak ada satu kali pun militer berniat untuk melakukan kudeta. Ini harusnya ditoto lagi dengan benar. Ini kan toto negara nih ya. Nah sehingga kalau tadi ditanya ada hubungannya sama TNI. Saya mengharapkan intelijen yang mengerjakan dan terorisme masuk ke bukan tindak pidana terorisme lagi. Tapi ancaman. Balik lagi ke ancaman. Oke.
Kira-kira begitu. Gimana? Iya, Bang Daniel? pertama saya tentu dalam konteks tertentu kita tetap ingin mendorong criminal justice system ya dari satu sisi. Nah, sisi lain memang ego sektoral ini jadi permasalahan. Yang Anda bayangkan tadi misalnya BIN ingin muncul gitu, itu jadi ego sektoral yang Dan tinggi. ini kabarnya kita sudah punya intelijen Iya. masing-masing, tapi Betul. kayaknya Anda tidak bayangkan saling gimana- berbagi ya, informasi nggak- kayaknya, nggak Bang. jelas, akhirnya semuanya nyimpan informasi Iya, masing-masing. Kemenhan punya Itu yang saya intelijen sebut sendiri. ego sektoral. Kalau kemudian pejabat publik, pimpinan negara ini kemudian hanya punya dua motif. Pertama adalah motif elektoral, kemudian kedua adalah motif rente, itu berbahaya. Artinya semakin banyak intel sendiri atau makin banyak institusi-institusi sendiri, makin banyak anggaran di situ. Proyek Iya, dia proyek. ya. Kemudian di satu sisi ada motif elektoral, Iya. pengen terkenal, pengen bisa Dalam dipilih perspektif segala Anda, Bang macam. Daniel, Itu berbahaya. kalau kita lihat ini kan banyak sekali yang tadi baru lagi nih, ternyata ada Badan Intelijen, Kementerian Pertahanan misalnya, dan ada ada keinginan untuk meningkatkan wewenang tentara dalam mengatasi terorisme ini. Menurut Anda sudah terlalu banyak belum sih? Apa kebanyakan nggak sih sebenarnya lembaga-lembaga yang ngurusin seperti Ya, ini? ini Atau yang perlu harusnya ditata. lebih Saya ramping? pikir harus dirampingkan, kemudian ditata dengan baik. Misalnya bisa jadi, saya sepakat kalau kemudian Badan Intelijen BIN itu kemudian banyak dikoordinasikan oleh tentara, tapi kemudian dia mensuplai informasi yang cukup untuk penegak hukum, Oke. melakukan pencegahan dan segala macam. Itu lebih efektif saya pikir. Nah, tapi kalau kemudian yang muncul adalah ego sektoral, nah ini jadi masalah karena tadi dua hal yang jadi motif utama para pejabat publik Indonesia, yaitu elektoral dan rente. Semua kita temukan, misalnya kita punya kecenderungan nih, saya minggu depan akan ke lapangan, kami akan melakukan investigasi lebih luas berkaitan dengan temuan-temuan tim evaluasi. Yang kita temukan ada motif rente di balik isu-isu terorisme. Oke, Itu jadi yang ini jadi berbahaya. proyek, mungkin- ada proyek di situ, Baik, ada baik. macam-macam. Jangan sampai seperti itu terjadi karena memang kita berharap banyak sebenarnya Saya kasih contoh, misalnya Santoso. Masa Santoso Nah, saja itu nggak dia. bisa ditangkap di Poso? Tinombala sampai diperpanjang berkali-kali gitu. Lucu kan Santoso Iya, yang iya, saya iya. nggak tahu yang kerempeng kayak apa itu. Bang nggak bisa Mardigo ditangkap. tahu apa Mas perspektif Anda tentang ini? Kenapa sih dengan kewenangannya sudah ada, senjata yang sudah lengkap, profesionalisme yang sudah bagus, Densus 88 kita kan canggih-canggih, Iya. Pendidikannya canggih, peralatannya juga canggih. Kenapa Iya, sih seperti hal-hal lawakan gini, gitu loh. hal-hal gini tuh tidak bisa diatasi secara cepat gitu? Undang-undang? Enggak dong. Enggak. Apa Kalau lagi? urusan Santoso misalnya. Santoso, itu adalah kombatan. Itu adalah ranah TNI. Minggir semua polisi. Full tentara masuk. Tapi nggak Selesai. dikasih. Iya, sudah selesai. Sudah tahu jawabannya kan? Sudah tahu jawabannya kan? Oh jadi masalahnya itu lagi, masalahnya ini salah strategi penanganan. Kan? Oke, kita akan bicara, Bang. Ini terakhir sebelum kita tutup diskusi kita kali ini yang salah satu yang juga di bold oleh parlemen tadi adalah bagaimana sektor pencegahan dan juga deteksi dini. Salah satunya tidak hanya mencegah secara intelijen, tapi juga deradikalisasi. Saya akan ke Mas Mardigu dulu deh, Mas Mardigu. Anda ini kan bertahun-tahun sudah menangani bagaimana teroris itu bisa seperti radikal seperti itu. Menurut Anda kunci masalahnya itu ada di mana sehingga membuat mereka itu gampang sekali terindikasi atau menjurus atau apa ya, mereka masuk ke dalam dunia radikalisme. Jadi seperti ini? saat ini radikalisme itu kita bisa lihat mereka mengincar usia 15 sampai 35 tahun. Itu usia yang sangat rentan dan sangat perlu jati diri. Kemudian doktrin agama yang masuk sekali lagi, yang masuk adalah menggunakan doktrin-doktrin garis keras. Sekali lagi, saya benci sekali waktu dia menggunakan agama saya Islam. Jadi mulai sekarang harusnya teroris tidak boleh lagi menggunakan kata Islam. Dalam pengalaman Anda gimana nih Bang? Ya. Mas Mardigu boleh ceritain nggak? Misalnya bagaimana ketika Anda menginterogasi mereka nih? Jadi sewaktu kita menginterogasi, itu mereka tahu cuma 1-2 ayat doang. Bahwa jihad itu surga tertinggi, bahwa jihad itu adalah perang melawan kezoliman. Itu kalimat-kalimat itu. Dan sewaktu jihad menjalankan kezoliman dan dibilang pemerintah Indonesia zolim, itu sah Indonesia diserang. Semudah itu? Iya, cuman menyambung-nyambungkan pemahaman itu. Nah, jadi nomor satu adalah bagaimana meniadakan pemahaman radikal. Itu bukan berarti pemahaman agama loh. Karena ada nation separatis. Mereka ingin Papua merdeka, Aceh merdeka segala macam. Itu nasional separatis. Itu menggunakan gerakan teror juga, gerakan pengacau keamanan. Ada yang menggunakan dalil agama dan lain sebagainya. Ini adalah tindakan preventif pertama yang harus diambil. Yang kedua adalah ability mereka. Ability ada kemampuan mereka. Mereka yang pernah ke Timur Tengah, mereka pernah berperang, mereka punya ability. Mereka tersinggung aja mereka bisa membunuh.
Nah, orang-orang seperti begini di negara manapun, kalau perlu dirobek aja paspornya supaya bisa nggak balik ke Indonesia dulu. Toh mereka perang bukan atas sama NKRI kok. Gitu ya, robek aja dulu daripada nggak ada pasalnya. Dan itu udah dilakukan, mungkin ada berapa puluh yang kita robek. Tapi sekarang ini ada yang udah keburu masuk. Dan kita saat ini tidak terjadi bahwa mereka tidak NKRI, kita nggak bisa. Kita saat ini masih mengawasi. Jadi persis satu orang nih kayak watchdog, satu orang nggak mau satu nih. Capek juga lama-lama meleng ngebom Nggak bisa lagi. nangkap lagi ya? Bukan nangkepnya yang penting. Kita harus bisa mengawasi dia dengan dalam. Itu nggak bisa kita terlalu jauh. Sementara mereka segitu mudahnya untuk Mereka menerima. bisa saling kontak-kontak kan. Dan mereka kenapa sih orang sebegitu mudah gitu Mas Mardigu didoktrin dengan mudah dan akhirnya mau mati bunuh diri itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Ini ada pakarnya nih. Karena dalilnya agama. Sekali lagi, kalau dalilnya di luar agama, mungkin saya bisa jawab. Ini dalilnya agama nih yang saat ini ada. Oke. Terakhir, bagaimana kalau kita bicara mengenai deradikalisasi, pencegahan, tidak melulu force, bagaimana kekuatan militer, kekuatan polisi. Ini hal-hal kultural yang perlu dilakukan. Apa yang harus dibenahi? Pertama tentu kalau kita lihat pola pelaku terorisme di Indonesia, rata-rata mereka orang yang tidak begitu paham tentang Islam atau tentang agama tepatnya. Justru tidak begitu itu pertama. paham. Kemudian kedua, Oke. mereka itu berangkat dari keluarga yang miskin, itu ya, marginal dan miskin, dan anak muda. Rata-rata begitu, tiga hal itu. Dari sisi ekonomi misalnya, mereka ini kehilangan harapan. Kehilangan harapan, kemudian anak muda yang kehilangan harapan, kemudian butuh identitas segala macam, butuh pengakuan, sehingga kemudian ada kelompok radikal lain yang kemudian menginjeksi nilai-nilai. Selama ini mereka nggak punya pengetahuan tentang agama, diberikan injeksi nilai-nilai itu tadi. Oh, Anda bisa punya harapan luar biasa dalam hidup ini, yaitu Waktunya surga dan segala macam. Waktu kita nggak banyak Bang Andre. Apa yang kemudian perlu paling penting harus dilakukan? Ya, dalam hal tentu pertama tentu negara itu harus hadir dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Itu penting di satu sisi. Di sisi yang lain, negara juga harus menghadirkan keadilan. Contoh dalam kasus Siono misalnya ya. Kalau kemudian misalnya Muhammadiyah itu tidak merangkul keluarganya, karena mereka nggak tahu nih datanya kenapa suaminya meninggal, itu bisa melahirkan kelompok teroris baru. Makanya Muhammadiyah merangkul mereka, kemudian mereka ada yang mendekati. Kalau yang mendekati kelompok radikal, mereka bisa jadi bahaya. Makanya harusnya Itulah kemudian tadi saya sebutkan penanganan terorisme itu harus dibangun dengan pendekatan criminal justice system. Kemudian kita memanusiakan mereka sehingga negara ini seolah dipastikan hadir untuk setiap warga negaranya. Mudah-mudahan kita lihat bagaimana upaya deradikalisasi ini, bagaimana mendekati mereka dengan kedamaian, dengan merangkul, bukan dengan kekerasan sehingga Kanada mereka itu takut. contoh. Saya pikir Ya, Kanada mudah-mudahan contoh. kita bisa meniru Kanada untuk bisa menanggulangi threat tadi seperti kata Mas Mardigu. Terima kasih Bapak-bapak atas perbincangan yang menarik pada malam hari ini.